Halo Medan. Wah, luar biasa semangatnya ya. Aplaus buat Anda semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini saya akan mau share sama Anda semua, saya mau berbagi sama Anda semua beberapa pengalaman saya dalam menjalankan bisnis ini. Sekarang saya mau tanya dulu nih, Anda jalankan bisnis ini orientasinya apa? Kaya, passive income ya? Sehat ya? Wah, ini yang paling tepat juga ini, sehat ya gitu. Nah, jadi kita mau bangun usaha ini tentunya jelas tujuannya adalah mencapai kesejahteraan finansial dan kesehatan ya. Salah nggak kalau saya bilang bisnis ini satu-satunya cara untuk jadi kaya? Bener nggak ya? Kalau saya bilang bisnis ini satu-satunya cara untuk orang bisa jadi kaya? Banyak cara ya di luar sana. Bukan cuma Tiansi Pak. Mau kaya di luar sana banyak juga orang kaya gitu. Nah tetapi kenapa hari ini Anda begitu semangat jalankan bisnis ini dan kenapa saya begitu semangat menjalankan bisnis ini? Tentu ada alasan gitu. Nah mungkin alasan yang paling tepat saat ini kenapa saya bisa begitu semangat, konsisten, serius betul-betul menjalankan bisnis ini karena saya pikir waktu itu tidak ada cara buat saya yang paling mudah untuk jadi orang kaya dan sukses selain bisnis ini. Seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian begini, banyak orang punya orientasi macam-macam pada satu waktu bergabung, setuju ya? Ada yang pengen kaya, ada yang pengen naik di panggung gitu kan. Saya punya downline gitu, datang ke Vision Seminar, dia nggak lihat duitnya, dia cuma bilang, seumur hidup impian saya pengen pakai jas, gitu kan? Kapan kayak saya pakai jas? Akhirnya dia gabung karena cuma pengen pakai jas, makanya baru bintang 3 langsung beli jas dia, gitu ya. Nah, macam-macam lah orang punya orientasi macam-macam gitu. Ada yang pengen sehat, ada yang pengen uang gitu kan. Tapi Anda tahu nggak sebenarnya konsep bisnis ini seperti apa? Teman-teman di sini saya yakin banyak yang sudah fight betul-betul jalankan bisnis ini sangat serius gitu ya, ditolak, mungkin udah bangun bisnis ini pernah besar terus dapat masalah dan sebagainya gitu kan, terus dapat tantangan menjalankan bisnis ini jatuh bangun gitu. Saya mau mempertegas siang hari ini bahwa kita harus paham betul bahwa apa yang hari ini kita jalankan Bapak Ibu sekalian, bahwa bisnis ini bukan cuma sekedar cari uang. Anda mungkin sering presentasi orang, wah gini kerja tujuannya aset untuk uang gitu kan. Sering nggak kalau presentasi kan seperti itu ya? Kita udah hafal lah seperti itu. Kadang kalau kita tidur pun sampai mimpi, sampai ngigau presentasi orang seperti itu. Jadi itu udah di alam bawah sadar kita lah. Nah tapi banyak orang sudah tahu tapi tidak betul-betul meyakini gitu. Dia tahu ini konsep aset, tapi dia tidak menjalankan bisnis ini selayaknya bagaimana seharusnya orang membangun aset. Bangun aset itu apa Bapak Ibu sekalian? Ciri-cirinya. Membangun aset itu ciri-cirinya kan investasi. Bangun dulu, kerja dulu, baru dapatkan uang. Nah Anda tahu nggak orang berani investasi di luar sana ratusan miliar bahkan triliunan, padahal mereka belum tahu apakah itu untung atau tidak. Sudah siap keluar ratusan miliar. Nah kita di bisnis ini investasi Pak, investasinya berapa? Ya 0 gitu, karena kita cuma investasi 2 juta untuk kesehatan gitu. Nah tapi begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu aset itu seperti apa, ini adalah bisnis membangun aset, artinya ini adalah bisnis jangka panjang. Bukan cuma sekadar bisnis 1-2 tahun, walaupun kita bisa merasakan hasilnya dalam waktu tersebut. Nah begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang paham ini bisnis bangun aset, tahu nggak orang banyak yang berhenti di bisnis ini? Banyak ya? Dan rata-rata Bapak Ibu sekalian, coba Anda cek, rata-rata mereka berhenti kurang dari 1 tahun menjalankan bisnis ini. Rata-rata, paling 2 tahun mereka berhenti jalankan bisnis ini. Saya tanya mereka 1-2 tahun itu ngapain Pak di bisnis ini? Apa yang mereka lakukan? 1-2 tahun menjalankan bisnis ini. Sama nggak dengan yang Anda jalankan? Ya sama, kepertemuan juga mereka Pak. Semangat juga mereka jalankan bisnis ini. Mungkin jauh lebih semangat dari Anda. Dengar net fee nggak mereka? Mungkin jauh lebih banyak net fee yang mereka punya dari Anda gitu. Nah tapi mereka tidak paham kalau ini bisnis bangun aset yang orientasinya jangka panjang, bukan 1-2 tahun. Anda baca buku judulnya 1 tahun di Network Marketing karangan Mark Charnell. Di situ dia katakan Anda butuh waktu belajar di network marketing 5 tahun. Saya dulu waktu belajar baca buku itu kan masih awal-awal ya. Saya kayak nggak masuk akal. Masa sih orang harus belajar di network marketing 5 tahun? Padahal orang di sini 2 tahun udah terima mercy Pak. 5 tahun waktu yang kita butuhkan untuk belajar di bisnis ini 5 tahun.
Artinya kalau disuruh belajar maksudnya apa itu? Bahasa dia. Jangan Anda mengharapkan hasil yang berlebihan kalau belum belajar dulu. Artinya 5 tahun itu kita masih berjuang, belajar dari proses jatuh bangun dan sebagainya gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau Anda paham bisnis ini bisnis investasi bangun aset. Kalau 1-2 tahun itu kalau saya bilang ya, Scoopy, mobil niaga, itu mah uang receh gitu. Jadi bonus yang kita dapatkan setiap bulan itu mah cuma uang receh dari Tiansi. Yang benar-benar pasif income hasil dari bisnis ini Anda bisa lihat contoh-contoh sukses orang yang udah layan ke atas, Pak. Udah layan ke atas. Itu penghasilannya sangat luar biasa dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Itu asetnya udah luar biasa, Pak. Udah kayak mata air gitu. Mungkin udah kayak Lapindo kali ya. Ditahan aja airnya nggak bisa ditahan, keluar terus gitu ya. Mungkin seperti itu Pak bisnis ini gitu. Kalau asetnya sudah jadi, ditahan pun udah nggak bisa gitu. Nah makanya Anda coba lihat kalau bisnis yang namanya aset itu seperti apa contohnya. Coba Anda tinggalkan bisnis Anda 1 tahun lah. Anda balik lagi masih ada nggak? Kalau masih ada berarti sistem udah jalan. Nah itu yang harus kita pahami Pak menjalankan bisnis ini. Di tahun pertama itu kan tahun kita belajar banyak hal. Saya jalankan bisnis ini Pak. Belum pernah jalankan bisnis yang namanya network marketing, MLM sebelumnya belum pernah. Jadi semuanya saya belajar Pak. Gunting rambut dulu pertama jalankan bisnis ini saya pikir kalau gondrong itu orang takut gitu. Kalau saya presentasi dengan gondrong, muka sangar, pakai anting-anting di hidung, ini lebih cepat perkembangannya. Kenapa? Kalau dengan gaya kayak gitu saya presentasi orang-orang takut. Bisa cepat join, oh ternyata tidak, harus gunting rambut. Itu belajar Pak. Kenapa harus gunting rambut? Biar nanti rapi, biar masuk di semua kalangan, pengusaha, mahasiswa dan sebagainya, gunting rambut gitu. OP harus rapi, begini, belajar. Semuanya saya belajar ini dari nol Pak. Tapi apa luar biasanya bisnis ini? Baru belajar aja, udah dikasih mercy. Ya kan? Baru belajar itu Pak. Ya kan? Ini Medan juga banyak yang terima Scoopy ya. Jangan orang, wah Korea saya. Ya nggak apa-apa, senang Pak, tapi itu hasil apa kompensasi Anda karena sudah mau belajar di Tiansi. Itu belum hasilnya. Ada yang udah terima mobil nggak di sini? Mobil niaga? Ada. Jangan kira itu reward, bukan. Itu kompensasi dari proses Anda belajar di Tiansi. Itu masih belajar Pak. Ya kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita bicara aset, kita bicara harus berpikir jangka panjang Pak. Makanya saya bilang, orang kalau bisnis jalankan bisnis ini gitu, kalau cuma sekedar mau coba-coba, oke deh saya coba mungkin rezeki saya di bisnis ini, atau saya coba deh berjuang gitu. Mending nggak usah deh gitu. Karena ini bisnis, kita bicara konsep jangka panjang. Seperti itu. Itu yang harus kita pahami Pak. Nah itu, jadi harus kita bisa jamin yang namanya bisnis aset jangka panjang harus dijamin bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, berarti itu bukan bisnis bangun aset. Apa ciri-cirinya bisnis bisa bertahan? Nah, seperti saya katakan tadi Pak. Nah makanya pondasinya harus dibangun dengan sistem Pak. Dengan sistem. Kalau tidak dengan sistem, sudah banyak contoh gitu kan. Bahkan saya bilang hari ini kita sudah banyak belajar dari proses kita menjalankan bisnis ini. Semua orang sesemangat apapun luar biasa, pulang VS nangis-nangis gitu kan. Habis dream sharing, air matanya itu sampai banjir gitu kan. Tapi kalau dia tidak jalankan bisnisnya dengan sistem, sama saja Pak. Makanya saya bilang Pak, orang bergabung di bisnis ini bukan cuma sekedar semangat, wah gila gua dapat mercy, wah gila nanti dapat begini penghasilan puluhan juta, ratusan juta dan tapi punya perencanaan yang jelas, itu bicara jangka panjang Pak. Nah makanya waktu orang awal bergabung di bisnis ini, dia seharusnya sudah bisa memprediksikan masa depannya dengan jelas. Sudah bisa. Jadi kalau orang sudah perencanaan yang matang, bicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya yakin tidak ada kepikiran Pak untuk tinggalkan bisnis ini. Dia udah bicara nih, 1 tahun saya dapat mobil niaga, Scoopy nggak usah dihitung lah ya. Niaga terus, oh mau dihitung Pak yang protes nih yang udah terima Scoopy gitu. Oke, jadi Anda sudah punya prediksi yang jelas. 1 tahun dapat mobil niaga, 1 tahun setengah atau 2 tahun luxury car, 3 tahun ya, 4 tahun pesawat, plane sama villa, 5 tahun udah begini. Jadi Anda sudah punya perencanaan yang matang bicara 5-10 tahun. Kan seperti itu. Punya mobil apa aja nih yang mau dibeli, rumah mau investasi di mana, ruko mau beli berapa ruko, di mana saja, itu sudah ada perencanaan yang jelas. Anak-anak saya mau sekolah di mana gitu. Nah, jadi kalau sudah punya perencanaan yang jelas sampai 5-10 tahun, kan kita bicara proses nih Pak. Jangka panjang. Jadi ini bisnis bukan cuma sekedar omset Anda meledak, bonus banyak, beli HP mahal, udah selesai omset turun berhenti, enggak. Tapi ini bisnis jangka panjang yang bisa menjadi orientasi
Anda untuk mencapai masa depan finansial yang itu bukan biasa-biasa saja, tapi masa depan yang cemerlang, dahsyat, luar biasa, Pak. Itu. Jadi bukan cuma sekedar, Bapak Ibu sekalian, saya dengan beberapa downline saya itu jalankan bisnis ini pun sudah banyak rasakan proses lah, inilah seperti ini, jatuh bangun. Tetapi kenapa kita masih eksis dan terus semangat? Karena kita melihat masa depan yang ditawarkan oleh bisnis pemasaran jaringan, network marketing di perusahaan dahsyat luar biasa seperti Tianxi, itu mah luar biasa, Pak. Dan ini bukan bisnis main-main, bukan cuma sekedar bonus. Anda terima bonus, oh, bonus saya cuma 500.000, cuma 200.000. Enggak, Pak, itu cuma uang pulsa Anda aja dikasih, asetnya belum dibangun itu, gitu kan? Anda mungkin sudah sering nonton ya Pipo Emro atau ilustrasi gini. Aset itu kayak apa sih? Bangun aset itu seperti apa? Saya selalu cerita ke beberapa leader saya. Anda bayangkan aja sekarang Anda lagi di rumah, lagi miskin misalnya. Oh, lagi susah hidupnya banget. Ini cicilan kredit tiap hari datang gitu kan, tagihan macam-macam datang gitu kan. Tapi Anda dapat sebuah benih. Benih ini bisa jadi Anda tanam, nanti bisa jadi pohon uang. Anda bisa bayangkan seperti ini ya. Kalau Anda dapat benih ini, apa yang Anda lakukan dengan benih ini? Tanam ya. Tanam di mana? Paling dekat lah, di rumah, jangan jauh-jauh, ya kan? Di dalam pekarangan Anda. Nah, benih ini pasti Anda jaga, Anda rawat baik-baik, Anda pelihara dengan bagus, Anda sirami tiap hari gitu. Kalau perlu setiap menit Anda datang, Anda lihat masih ada nggak benihnya gitu kan? Setiap jam Anda lihat perkembangannya gitu. Kira-kira nanti kalau udah besar apa yang terjadi? Naik misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, wah mulai berkembang nih pohonnya gitu. 1 tahun, wah udah besar gitu, udah kelihatan kuncup-kuncup buahnya, mulai berbuah gitu. 2 tahun akhirnya pohon uang Anda jadi berbuah. Anda bisa bayangkan, sekarang Anda sudah punya pohon uang di depan rumah, apa yang Anda lakukan? Kan udah santai aja. Mau beli rokok udah nggak usah bingung-bingung keluar. Beli rokok, ya ini kan? Istri Anda bingung-bingung di rumah, Papa ini mau belanja, pusing amat sih mau belanja, udah itu tinggal keluar, ambil, petik aja, gitu kan? Tinggal petik aja, istri Anda lompat gitu, petik kemana? Langsung ke pasar. Anak Anda mau beli, Pap sekarang kan cuman saya sendiri yang belum punya BlackBerry di sekolahan. Jangan susah nak, BlackBerry berapa harganya? 4 juta, udah tinggal ambil uang merah jumlahnya 40, ambil aja di situ, petik 40, udah tinggal beli BlackBerry di sana. Anda bayangkan seperti itulah, kurang lebih gambaran kalau aset itu udah jadi kayak gitulah, ya kan? Anda lihat nih leader-leader di depan, ini luar biasa Pak, di rekening masih ada uangnya, buahnya masih ada gitu. Mister Lee tetap aja kirim, nggak peduli dia, yang penting setiap tanggal 10 sampai 15 tetap aja dikirim. Ada nggak mau terima tetap akan dikirim. Pernah nggak Pak Adi mungkin atau Pak Saul bilang, telepon kantor cabang, bulan ini jangan dikirim ya. Enggak mau tahu dia. Ini tetap harus dikirim, nggak bisa ditahan Pak. Kan gitu kan. Tetapi kita harus tetap, kita bayangkan aset yang sudah ada itu kerja kita. Kalau pohonnya udah jadi, apa yang kita lakukan? Tinggal kita rawat. Jangan juga udah jadi pohon uangnya terus kita biarin kayak gitu. Ya nanti rontok semua gitu kan. Nggak disirami, nggak dipupuk dan sebagainya. Nah, makanya pada saat bisnis ini sudah jadi, passive income itu bukan berarti tidak bekerja. Passive income artinya kita bisa memilih kapan kita mau bekerja. Seperti itu. Nah, sama dengan kita kalau sudah punya pohon uang tadi, bukan berarti kita udah biarin pohon uangnya. Nanti kan buahnya makin lama makin sedikit, makin lama tidak berbuah. Tetapi kita bisa memilih kapan kita harus merawat. Sama dengan bisnis ini gitu. Nah, hal yang paling penting agar bisnis kita dapat bertahan. Tadi kan aset ya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara sama bisnis ini, sebenarnya sih kan ini kita pikir realistis ya. Siapa sih nggak mau bisnis kayak bisnis ini? Siapa Pak orang di luar sana itu keterlaluan Pak orang yang nggak mau jalankan bisnis ini? Udah modalnya kecil, hasilnya luar biasa, resikonya sehat. Kan resikonya bisnis ini kan cuma sehat, tidak ada resiko lain. Ada nggak pernah Anda lihat resikonya kalau Anda jadi gold lion, Anda jadi bronze lion, silver lion, nanti akan maju di panggung kemenangan, ditandu oleh pemadam kebakaran misalnya, ditandu gitu. Kita sambut gitu, orang udah luka-luka parah, bekas benjolan, balutan di mana-mana. Ini hasil perjuangan dia akhirnya bisa sampai. Kan enggak gitu kan? Anda lihat semakin naik peringkat kan semakin ganteng ya. Dari Pak Adi ketemu, wah Pak Nur sama gold lion tambah ganteng aja. Oh ya iyalah naik peringkat kan gitu ya, tambah ganteng lah gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu ya, jadi kita harus bisa memastikan bisnis kita bertahan.
Nah, bagaimana caranya? Ada dua parameter yang sangat jelas yang bisa membuat bisnis ini bisa bertahan. Di luar ini saya yakin kita cuma bangun fondasi yang rapuh. Kita sama dengan membangun istana pasir. Pertama, produk. Dari semualah dari luar negeri itu belajar bagaimana bisnis kita, support system kita itu bisa mengangkat perkembangan bisnis Indonesia yang sangat luar biasa. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian, bahkan saya dengan grup saya dulu, wah itu kalau bicara mainkan sistem, closing orang, recruiting orang, waduh udah. Maksudnya kita punya skill luar biasa lah di situ. Dan saya yakin juga Anda di Medan gitu. Bahkan kalau kita ini ya, lagi home meeting itu, nggak perlu. Kadang kalau VS ya, nggak perlu ngomong banyak. Tinggal naik di panggung, di scan kayak gini aja, 5 menit, keluar langsung join semua itu Pak. Saking jagonya closing gitu ya. Nggak, maksudnya terlalu hiperbola. Maksudnya kita terlalu ahli gitu, meng-closing orang gabung gitu. Bisnisnya apa. Sampai lupa sama kekuatan inti bisnis ini adalah produk. Zaman-zaman kita dulu Pak, gak ada laptop, gak ada motor, gak peduli kita sama produk. Yang penting gue mau bisnisnya, pengen cepet kaya gitu. Beli produk beli masuk lemari, kadaluarsa nggak tahu ternyata ada produk Tiansi di situ. Tetapi kita belajar Pak dari proses ini, ternyata bisnis ini bisa bertahan. Bertahan itu karena produk. Nah ini saya belak-belakan aja sama Anda. Saya punya satu grup bintang 6. Grupnya udah banyak sekali. Banyak sekali grupnya, bintang 6. Dulu perkembangannya luar biasa pesatnya. Omsetnya berlipat-lipat. Tak, bikin grand OP home meeting akbar. Udah closing mah luar biasa gitu. Tapi apa yang terjadi? Tsunami, masalah, bla bla dan sebagainya akhirnya hilang. Tapi Anda tahu nggak? Di situ ternyata saya checklist print out. Kok masih ada aja omsetnya? Ini orang dari mana gitu? Bulan depan, kok omsetnya naik lagi? Bertahan omsetnya Pak, bertahan. Stabil omsetnya. Ternyata setelah dicek, dulu orang yang betul-betul tertarik jalankan bisnis ini karena tertarik sama produknya. Akhirnya bisa bertahan. Jadi saya punya gambaran. Ternyata kekuatan bisnis ini yang membuat orang bisa bertahan adalah produk. Tapi satu Pak, hati-hati. Bisnis ini bukan cuma bertahan. Kalau bertahan mah dipukul terus, KO juga nanti kan. Ya kan? Bertahan tapi dan menyerang gitu kan. Makanya bisnis kita sudah sangat komplit sekali One Vision sekarang. Betul-betul orientasinya jelas ke produk dan betul-betul ke sistem gitu. Anda bisa bayangkan kekuatan produk hari ini Pak. Hari ini begitu banyak orang. Saya sering cek downline leader saya atau stokis-stokis di satu daerah. Ternyata walaupun Tiansi hari itu di situ sudah tidak berkembang, tapi tetap aja orang yang banyak yang masih ada produk Tiansi nggak? Masih ada produk kita itu nggak diapain-apain juga luar biasa Pak. Luar biasa produk kita. Saya punya sub satu di pedalaman Pak, di pedalaman sub stokis. Dulu itu berkembang pesat. Dan kita tidak promosi tentang produknya, kita tidak promosi tentang luar biasa produknya. Kita cuma promosi sistemnya, bahwa sistem bisnis ini begini, you bisa kaya dapat begini. Akhirnya produk dengan otomatis orang terpaksa makan ya. Terpaksa orang makan. Tapi yang namanya orang cuma orientasinya tidak membangun aset, orientasinya cuma pengen cepat kaya, pengen dapat bonus banyak, bulan pertama, kedua ekspektasinya besar terus nggak dapat, biasanya kan orang patah semangat. Kan gitu, karena orientasinya bukan ke aset. Udah, akhirnya bisnisnya tidak berkembang saat itu, di situ. Tapi Anda tahu nggak, sampai hari ini masih sering banyak orang singgah nanya, itu masih ada nggak produk itu yang Cina begitu warnanya begini, Tiansi? Tiansi ya, iya. Masih sering banyak orang tanya Pak. Itu buktinya mau dipromosi tidak dipromosi saja produk kita udah sangat dahsyat. Apalagi kalau kita promo Pak. Itu kan, itu kekuatan produk yang menjadi main bisnis kita. Anda tahu nggak sekarang? Anda bayangkan ya, saya dulu berpikir begini, kok orang di Cina itu nenek-nenek udah jalan pun udah susah. Kalau mau jalan aja harus ada asisten dipapah gitu. Saya bayangkan dulu Pak, saya waktu gabung di bisnis ini, saya lihat ada ibu muda, perempuan, bisa 9 bulan jalankan bisnis ini, bisa bintang 7, penghasilan 11 juta. Kan itu saya menyinggung perasaan saya Pak. Iya, menyinggung saya. Saya bilang kalau dia bisa, saya justru jauh lebih bisa gitu kan. Saya bisa jalankan bisnis ini 24 jam. Itu dulu paradigma saya. Harusnya saya jauh lebih bisa gitu. Nah, pas Malaysia, temu nenek-nenek penerima villa. Naik di panggung itu dipapah Pak. Naik tangga tuh satu-satu lama sekali. Pakai selempang kuning penerima villa. Saya kejar, foto. Aduh dia slow sekali gitu. Tapi kok bisa terima villa Pak?
Kebayang nggak? Dia bisa nggak, saya pikir saya jalankan bisnis ini sampai keluar kota naik motor gitu kan, naik mobil, nyetir sampai 3 jam, 4 jam, bangun OP. Dia gimana caranya ya? Apakah dia juga melakukan hal yang sama dengan saya tapi bisa terima villa? Itu kira-kira kekuatan apa, Pak? Ternyata mereka di sana kuat dengan kekuatan produk. Itu suatu yang tidak bisa kita lepas dalam menjalankan bisnis ini. Nah, makanya sekarang sistem One Vision itu sangat dahsyat, sangat luar biasa sekali gitu. Sangat luar biasa, komplit. Kalau dulu Pak, saya punya downline dulu, jago selling, bisa sampai jual produk 5 juta, 10 juta bahkan omset pribadi. Itu kita leadernya marah-marah, oh ini enggak sistem ini Bu. Yang sistem itu bangun kaki begini, jaringan harus ada. Dia bisa jual, akhirnya berhenti Pak. Berhenti dia. Masa? Kan jual 10 juta bonusnya jelas. Tapi tidak ada penghargaan Pak. Wah ini core producer, nggak dihargai dia. Saya bisa jual 10 juta per bulan, tidak ada yang menghargai. Perusahaan support system juga kita tidak menghargai. Tapi sekarang luar biasa Pak. Semua dihargai. Bahkan kalau saya bilang peringkat sekarang, mau Anda peringkat berapa tidak bisa produktif menghasilkan omset, ya Anda tidak dihargai. Karena bisnis ini menghargai orang yang kerja keras. Gitu. Kalau sekarang perfect, sempurna gitu. Nah, itu ya. Kemudian sistem One Vision. Ini yang luar biasa Pak. Anda tahu nggak dulu waktu keluar marketing plan baru, terus kita meeting bintang 8 above dijelaskan tentang konsep kerja One Vision. Saya sampai sujud syukur, saya bilang, udah yang ditunggu-tunggu dari dulu gitu. Udah ini yang ditunggu-tunggu dari dulu Pak. Yang seperti tadi saya bilang, dulu banyak orang yang jago selling, tapi tidak teraktualisasi gitu. Tidak teraktualisasi, jual produk begitu. Wah saya Pak sekarang, saya punya downline, jual Iris 1 aja, wah luar biasa kamu bisa jual Iris 1 Pak itu. Iya harus dihargai Pak gitu. Anda tahu nggak saya sampai jalankan bisnis ini untuk jadi core producer itu susahnya luar biasa gitu. Sampai jualan Iris Pak, God Lion jualan Iris. Iya saya telepon semua teman-teman saya yang cewek itu kan, wah istri ini, istri itu yang ini pembalut, kamu masa masih pakai pembalut kayak gitu yang harganya 200 perak? Lebih mahal sabuk kelapa daripada itu. Benar nggak? Tadi malam saya ngomong sama grup saya kayak gitu. Anda bayangkan, itu pembalut di luar itu 1 biji 200 perak loh Pak. 200 sampai 300 perak biaya produksinya gitu. Anda bayangkan Anda pakai pembalut harga 200 perak itu terbuat dari bahan apa? Anda betah aja pakai gitu. Mending ganti aja Pak, sabuk kelapa itu lebih mahal gitu ya. Ibu ya. Gitu. Nah, makanya harus cari yang steril, yang ya sekarang lagi maraknya kanker serviks ya. Jadi, kita betul-betul menghargai hari ini orang yang betul-betul fokus menjalankan bisnis ini dengan ya bisa selling, karena itu salah satu syarat yang harus kita penuhi menjadi seorang core producer. Core producer kan 3 cara ya. Dari Dari seller, Anda bisa jual produk atau Anda bisa konsumsi produk. Kalau nggak konsumsi produk, Anda bisa recruiting. Nah, saya cerita sedikit pengalaman saya Bapak Ibu jalankan bisnis ini. Jadi saya bisa berkembang itu dengan kekuatan semangatnya harus closing itu, matanya itu kalau perlu sampai keluar gitu. Pak harus gabung ini bisnis luar biasa. Jadi dia tidak tertarik pun takut lihat mata kita gitu karena kita yakin gitu kan. Ya kan? Opung ini bisnis lihat mata aja gitu. Oh, ini bukan dia lihat bisnis, anak ini yakin kali dia. Berarti benar ini bisnis gitu kan, dia nggak lihat siapa karena lihat mata kita melotot dia. Sampai kayak gitu kita dulu diajarkan gitu ya. Maksud saya dengan cara seperti itu Pak, kita ngotot jalankan bisnis ini. Wah sistemnya begini, nanti bisa cepat kaya begini-begini. Akhirnya kita bisa berkembang semua dulu Pak. Nah tapi yang namanya pondasi bisnis kan harus komplit 2 hal ini gitu. Saya jalankan bisnis dulu seperti itu. Tiba-tiba saya sadar, oh ternyata bisnis ini kalau mau jadi leader harus 3 hal. Harus user, harus networker, harus juga recruiting. Kalau recruiting nggak usah ditanya lah Pak gitu. Orang baru lihat senyuman saya aja orang udah gabung, ya kan? Baru lewat aja gitu, nggak usah Pak. Kalau orang mau papasan nama saya udah, oh ini orang. Ngejar tuh Pak dia. Pak, tadi kayaknya Bapak leader Tiansi, saya gabung Pak ya. Oh sampai kayak gitu lah gitu. Hiperbola lagi ya. Gitu. Nah maksud saya kita kalau closing orang udahlah jago, akhirnya bisa bintang 7 kan dulu. Bintang 7 dulu nggak tahu Pak itu kalsium dari apa bahannya itu ini. Yang tahu aja ini kalsium dahsyat luar biasa. Mooncourt itu pokoknya kalau kamu mau kuat badannya pakai ini Mooncourt. Nggak tahu bahannya apa kan gitu. Tapi bisa aja bintang 7 bisa bintang 8 Pak. Tapi setelah saya sadar Pak bahwa bisnis ini harus lengkap semuanya.
training produk. Oh ternyata produk ini luar biasa. Begini. Itu Mooncore kalau kita dijual, kita import langsung dari Cina harganya bisa sampai 5-6 juta. Sampai kayak gitu. Luar biasa produk kita. Akhirnya apa Pak? Setelah tahu produk kita luar biasa. Yang dulu saya, kalau dulu ya, dulu zaman-zaman kita, mungkin sekarang masih banyak nih, itu harus segera dirubah tuh. Kalau mau PS, tunggu bonus dulu. Bonus keluar baru PS. Dipas-pasin itu, kalau 900 tuh cari yang 900,1 rupiah. Nah, itu cocok itu, ya kan? Yang bintang 5 itu cari yang mepet sekali, apa produk yang cocok gitu kan. Saya dulu kayak gitu juga tuh. Bintang 8 tuh cari yang lah. Kalau paket produk, nah itu ada itu biasa stokis tuh sediakan paket produk hemat, pas-pasan. Cukup buat bintang 7, 6. Wah itu benar itu. Dia mereka stokis sudah ada pinter itu. Mereka buat paket yang mepet gitu. Wah 800 juga kan gitu kan. Tahu nggak Pak? Bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan kebutuhan keadaan dompet, PS-nya gitu, 800 yang 800 gitu kan. Tapi tahu nggak setelah saya tahu produk Tianxi? Wah anak saya 3, semuanya kalsium Childan, semuanya pakai. Minimal 2-3 box per satu anak, itu udah berapa? Saya pakai produk rutin hari ini, itu minimal 4 produk, 3 produk yang rutin itu Mooncore, Citosan, sama Grape Extract. Kalsium 1, itu udah berapa? Istri saya pakai juga sama dengan saya. Kalsiumnya dia lebih Citosannya dia sampai 2 botol per bulan. Mertua saya pakai glukosamin itu 4 botol setiap bulan. Kalsium 1-2 box. Jadi rata-rata saya hitung, belum mama saya lagi. Rata-rata saya hitung pemakaian saya per bulan itu 3-5 juta per bulan. Pakai sendiri user. Jadi kalau saya punya downline, mau duplikasi user saya gampang. Karena saya user 4 juta. Dulu enggak Pak, gitu pas-pasan gitu kan. Tapi sekarang karena tahu produk, jatuh 1 butir dulu Pak. Dulu jatuh 1 box. Masuk di bawah lemari, saya biarin. Nanti bulan depan mau PS lagi kok, gitu kan. Tapi sekarang 1 butir jatuh Pak, itu diambil Pak. Ini Mooncore ini harganya 1 butir di Cina ini berapa kalau diimpor? Sampai segitunya Pak. Iya, produk kita itu dahsyat Pak. Jadi user udahlah, kalau Anda sudah tahu produk ini luar biasa, betul-betul harus jadi user Pak. Gitu. Nah, karena saya paham gitu kan. Nah, kemudian apa? Setelah user, seller, aduh Pak, jangan tanya saya dulu, saya bisa bintang 8 tuh nggak tahu Pak, mau jual produk ke orang itu. Saya pikir saya keren-keren amat, ganteng-ganteng begini, bukan mau jadi sales. Masuk di Tianxi mau jadi networker. Pikiran saya networker recruiting bangun jaringan, motivasi orang, bangun sistem, bisnis meledak. Ternyata nggak harus lengkap, harus seller juga. Aduh udah deh itu. Kalsium 1, wah saya pelajari kalsium 1. Jual produk kalsium, 1 bulan nggak ada yang laku. Aduh luar biasa. Jual teh. Teh 1 bulan saya cari konsumen tuh nggak ada yang laku Pak. Luar biasa nih susahnya ya. Gitu kan. Belajar produk. Saya buka ini, ikut training produk. Oh begini. Iris Pak. Teman-teman saya di luar itu bilang, lu kok udah kaya, udah sukses. Katanya saya dengar, kok sekarang jadi jualan pembalut sih katanya gitu. Saya udah nggak peduli Pak. Lu mau bilang penjualan, yang penting saya harus jadi core producer gitu kan. Saya latih. Akhirnya konsumen Iris saya banyak Pak. Sampai dari luar kota tuh setiap bulan saya. Jadi kalau setiap bulan baru tutup buku saya langsung packing produk itu buat istri saya, bantu packing produk, kirim ke sini khusus Iris. Itu banyak Pak, itu berapa? Saya lupa ya nominalnya berapa. Kalsium, Mooncore, akhirnya banyak konsumen. Akhirnya sekarang Pak, Anda tahu nggak? Saya bisa selling produk bisa sampai berapa? Dulu belajar jual produk, 1 teh aja 1 bulan nggak laku. Sekarang bisa sampai 3-4 juta per bulan dari penjualan pribadi saya. Gitu. Jadi kalau Anda sekarang mau buat klien jual 1 teh aja nggak bisa belajar cepat gitu ya. Dulu begitu jual 1 teh nggak bisa Pak, tapi sekarang omset pribadi saya dulu lihat ibu-ibu yang bisa jual 5 juta tuh gimana caranya omset pribadi 5 juta bisa closing matras. Dulu saya pikir itu nggak masuk akal, saya bisa capai. Tapi sekarang setelah saya latih, ikut training produk, bla bla dan sebagainya, omset pribadi bisa sampai 7 juta, sampai 9 juta per bulan. Itu luar biasa Pak. Luar biasa. Nah karena memang kita harus membangun ketiga hal tadi itu. Jadi menjadi seorang leader harus menduplikasikan 3 hal. Harus bisa selling produk, harus jadi user yang rutin, kemudian harus jago recruiting juga.
Seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita bangun, kan kita udah tinggal promosi, Pak, ke downline kita dan kita duplikasikan. Saya bangun grup baru sekarang, Pak. Saya pede sekali. Kalau dulu saya mah bukan khawatir, saya kalau disuruh, Pak, bagaimana sih ini produk ini, bagaimana cara menjualnya dan sebagainya. Saya khawatir karena saya tidak punya skill di situ. Tapi sekarang saya pede, ada grup baru. Mau jadi apa sekarang? Harus jadi CPP, baru gabung. Bagaimana caranya jadi CPP? Begini, Pak, begini. Bisa ditempuh dengan 3 hal. Terserah kamu mau yang mana. Awalnya saya akan tunjukkan kamu bagaimana caranya. Bagaimana, Pak, cara closing orang yang bagus? Oke, buat daftar nama begini. Begini caranya closing orang. Kan saya tahu caranya. Bisa duplikasi kan? Bagaimana, Pak, caranya jadi user yang bagus? Begini produk apa yang dibutuhkan? Begini. Saya kan user produk yang rutin. Ini, Pak, pakai produk ini, kita ini 2 hal yang harus dibersihkan dalam tubuh kita. Apa yang harus dibersihkan rutin? Saluran pencernaan dengan pembuluh darah. Itu kan seperti selang yang harus selalu dibersihkan. Produk yang tepat buat itu apa? Begini. Jadi saya bisa menjelaskan hal ini kepada downline saya yang baru, supaya dia bisa menjadi konsumen yang rutin. Bagaimana, Pak, caranya menjual produk? Oh, bisa lah, saya begini, Pak. Dulu jual produk Iris begini. Jadi saya bisa menduplikasikan. Jadi kalau bisnis saya besar, Anda jangan kaget karena saya bisa menduplikasikan kemampuan tersebut. Nah, hari ini saya mau ngomong ke teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Jangan berharap bisnis Anda mau besar, bisnis Anda mau berkembang, kalau Anda tidak bisa menduplikasikan. Kalau ngomong tok, itu lama-lama ketahuan, Pak. Begini, lu jual produk, padahal jual produk Iris 1 aja nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa berkembang. Jadi minimal hari ini, di ruangan ini, Anda jangan bicara downline Anda dulu deh. Bicara yang ada di ruangan ini. Sepakat minimal harus bisa jadi core producer setiap bulannya, minimal. Jangan tunggu PS dulu. Ya? Nah, ini upline-nya, lihat nih, nanti dicek lagi nih downline-nya. Di bulan pertama siapa nih yang PS-nya mepet-mepet gitu. 150.300 gitu ya, nggak jadi core producer nanti. Gitu. Jadi minimal harus dari kita. Kalau Anda mau bisnis Anda besar, kita harus mulai duplikasi dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menduplikasikan hal itu, saya yakin bisnis kita mau nggak mau pasti akan berkembang, Pak. Tapi kalau semuanya kamuflase, ngomong doang, pimpinan bukan pemimpin, tidak menunjukkan, nanti juga akan ketahuan. Oh gitu toh, ternyata yang dibilangin dulu itu nggak dilakukan sama dia. Tapi kalau Anda melakukan, tidak Anda bilang pun downline Anda tahu. Tidak Anda bilang pun downline Anda pasti tahu. Gitu. Nah, bahkan saya bisa jamin, Pak, kalau saya disuruh bandingkan ada seorang bintang 5 atau bintang 6 yang omsetnya hari ini bisa sampai 50 juta tapi tidak bisa produktif sendiri, saya lebih pilih seorang bintang 3 tapi dia bisa produktif sendiri, Pak. Tapi kan orang ada nih bintang 5 omsetnya puluhan juta karena downline-nya di bawah tuh luar biasa. Berkembang jaringannya, recruiting begini, akhirnya bisa berkembang. Pada saat downline-nya hilang, nggak bisa menghasilkan omset lagi, ya lari keluar dari bisnis ini, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau seorang pribadi yang bisa produktif sendiri, optimal sendiri, dia akan bisa survival. Kalau dia bisa survival, saya yakin bertahan itu pasti akan diikutin karena bisnis ini bisnis positif. Gitu. Nah, ini ya, kenapa harus sistem yang harus kita bangun? Karena ini seperti saya bilang tadi, ini bisnis bukan cuma bisnis jangka pendek, Pak. Ini bisnis jangka panjang yang kita bicaranya. Hari ini umur Anda berapa, Pak? Makanya saya bilang, kalau saya lihat ada leader yang kutu loncat gitu, sekarang semangat di Tianxi, terus pindah lagi. Dulu semangat di sini ke Tianxi, sekarang ke sini lagi, ke situ lagi, ke sini lagi gitu. Ya kapan sampai di ujungnya gitu. Saya justru karena tidak pernah mengenal yang namanya network marketing, ini pilihan saya pertama dan terakhir, tidak ada pilihan MLM lain. Kenapa, Pak? Karena saya kan sudah berpikir jangka panjang sampai di ujungnya. Nah, makanya kan pondasi bisnis network marketing Anda bisa lihat deh di mana-mana. Kekuatan pertama yang harus menjadi patokan memilih network marketing adalah company-nya, perusahaan. Saya ditunjukkan jalan sama Tuhan gitu, tiba-tiba dipertemukan sama bisnis pertama multi level marketing buat saya, dan ternyata itu perusahaannya perusahaan yang sangat besar sekali. Tianxi akan ngasih bonus berapa yang saya mau, sesuai dengan omset yang saya hasilkan. Kalau saya bisa menghasilkan bonus 10 miliar per bulan, yang penting omset saya selesai, Mr. Lee pasti kasih, Pak. Nggak ditahan-tahan itu. Di perusahaan lain kan beda gitu. Di perusahaan lain bisnisnya berkembang karena jaringannya berkembang. Jaringannya tidak berkembang, perusahaannya lari. Kalau perusahaan kita enggak seperti itu, Pak.
Mau berkembang, mau tidak berkembang bisnis ini di Indonesia, Mr. Lee tetap akan membangun bisnis ini besar di dunia, Pak. Ya kan? Bisnis kita, perusahaannya udah besar, jadi patokannya udah besar gitu. Jadi kalau kayak perusahaan baru ada yang, ini begini. Perusahaan begini, Anda lihat dulu perusahaannya, kita udah lengkap, perusahaan kita sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Tinggal sekarang ini masalahnya di kita. Kita mau buat bisnis ini seperti apa? Anda mau lari kencang, mau pelan, atau mau diam di tempat. Itu tidak ada hubungannya sama perusahaan, hubungannya sama diri kita. Karena bisnis ini adalah kita yang menentukan karena Anda adalah bosnya. Anda mau kapan jadi bintang 8-nya? Ya kan? Anda mau kapan terima Scoopy-nya? Anda mau terima kapan mobil niaganya? Kapan luxury car-nya? Kapan bronze line dan sebagainya? Itu pilihan Anda di tangan Anda. Tentukan sekarang, buat perencanaan yang jelas sekarang. Capai ke sana dan kejar ke sana. Seperti itu. Karena itu semua Anda yang tentukan, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya bahas yang terakhir. Nah ini. Kita bicara bisnis, aset, kan intinya omset. Ya kan? Intinya adalah omset. Bapak Ibu sekalian begini. Kalau Anda pernah dengar cerita atau nonton film Pipo dan Emro, masih ingat ya? Pipo dan Emro itu kan bedanya, yang satu lebih smart karena dia bangun pipa. Bangun pipa tuh dari atas. Tuh bertahun-tahun dia bangun, sedangkan si Emro pakai kekuatan fisik ngambil air dari gunung ke desa. Akhirnya jadilah saluran pipa tadi. Itu aset. Dibangun oleh Pipo. Nah sekarang Anda bisa bayangkan deh, jaringannya udah jadi, saluran pipa udah jadi, ke bawah dari, tapi nggak ada airnya. Kalau nggak ada airnya, berguna nggak dia bangun jaringan saluran pipa? Nah sama dengan bisnis ini. Anda semangat bangun bisnis ini, presentasi kemana-mana, jadi salurannya gitu, jaringannya jadi gitu, ratusan orang, ribuan orang, tapi nggak ada yang belanja produk. Itu sama dengan tadi, saluran pipa jadi, tapi airnya nggak ada. Makanya hati-hati, Anda jangan lihat sekarang orang impact di sini, petenteng, bintang 7, bintang 8, bronze lion dan seterusnya. Jangan Anda lihat, Pak. Belum tentu, Pak, bisa jadi salurannya udah jadi, tapi airnya cuma netes-netes. Kalau terima bonus itu biasanya sembunyi-sembunyi, lagi sunyi nggak stokis, baru dia ke stokis. Pak, terima bonus. Hati-hati slip bonusnya dilihat orang. Nah, itu jaringannya udah jadi, tapi airnya cuma netes. Nah, makanya sekarang yang kita mau bangun apa? Bisnis sesuai dengan parameter bisnis One Vision. Makanya tadi yang impact tadi, ambasador saya merinding, Pak. Di Medan 2 ambasador. Itu bintang berapa tadi tuh? Bintang yang ambasador. Udah bintang 8 belum? Bintang 7. Kasih aplaus dulu dong, luar biasa itu. Itu jelas, Pak. Itu jelas. Kalau bonusnya diambil cash, dia harus siap tas besar itu ke stokis. Karena bonusnya banyak gitu. Nah itu bangun aset, Pak, jelas. Jaringannya jadi, tapi airnya ada, uangnya ada gitu. Sama dengan pohon uang tadi. Pohonnya gede, tapi nggak ada buahnya, sama aja. Nah sekarang, makanya sekarang Anda betul-betul berorientasi parameter bisnis One Vision. Saya kalau orang impact royal, impact crown, impact ambassador, saya bilang, ini nih calon-calon orang sukses berikutnya. Ini nih calon-calon penerima reward berikutnya. Itu makanya sekarang orientasi kita bangun betul-betul bisnis ini sesuai dengan parameter bisnis One Vision. Karena yang kita bangun bukan cuman jaringannya, tapi omsetnya yang jelas, Pak. Itu komputer itu kan yang keluar apa, Pak? Kalau Anda lihat di komputer, omset tuh komputer, omset berapa, bonus kali 4%, baru keluar bonus. Ya kan? Nah Anda nggak ngomong pun, diam-diam di rumah, tapi kalau, maksudnya bukan nggak kerja ya, diam-diam di rumah, nggak ada yang tahu Anda gitu, Anda kerja keras. Kalau omset Anda banyak, itu transfer pasti akan masuk dengan sendirinya, tanpa diminta-minta, tanpa ditahan-tahan, pasti akan masuk dengan sendirinya. Karena orientasinya jelas, membangun bisnis ini dengan omset. Tapi tadi itu omset yang bertahan. Nah, omset itu kan bisa lahir dari kerja. Nah ini saya mau bahas sedikit, Bapak Ibu sekalian. Omset lahir dari kerja. Kerja itu datang karena motivasi dan ekspektasi harapan luar biasa. Macam-macam lah, orang Anda punya impian, Anda ingin bahagiakan orang tua, naikin haji orang tua, pengen ajak jalan-jalan orang tua ke luar negeri, sekolahkan anak-anak di tempat yang terbaik gitu kan. Nah motivasi ini Anda bisa buat lah. Ini hot button, kita bicara impian. Mungkin sering sudah dibahas di pertemuan CPM, Dream Sharing dan sebagainya, di Royal Weekend juga semua dibahas. Jadi itu akan keluar semangat Anda kalau Anda punya motivasi yang jelas, akhirnya Anda bisa bekerja. Sama dengan mobil, itu bisa jalan kalau ada bahan bakar. Kalau nggak ada bahan bakar, dia nggak bisa jalan.
Bahan bakarnya kita di bisnis ini adalah semangat dan motivasi. Itulah adalah dream kita, menjadi kekuatan utama kita. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini yang penting sekali. Hati-hati. Kadang Anda sudah semangat luar biasa, Anda punya impian luar biasa, Anda punya komitmen untuk mewujudkan impian Anda siap kerja keras dan sebagainya. Diganggu dengan beberapa hal yang saya pikir ini hal yang banyak terjadi mungkin di banyak grup. Yaitu bicara tentang hubungan dan keuangan. Orang di bisnis ini kadang ya kalau tidak menjalin hubungan dengan bagus. Ada downline saya, downline leader beberapa. Wah udah kuat banget impian dia. Wah dia Pak saya udah capek deh hidup miskin. Pokoknya ini bisnis satu-satunya yang bisa menghantarkan saya kehidupan yang luar biasa. Saya merubah generasi saya yang belakang itu biasa-biasa saja menjadi luar biasa gitu. Tapi karena di bisnis ini tidak dibangun dengan sikap yang baik. Apalagi kan bisnis ini kan bisnis hubungan Pak. Setiap hari kan harus ketemu dengan upline, benar ya? Harus komunikasi yang bagus gitu. Biasanya orang cuman gara-gara hal ini merusak ritme kerja, hubungan gak bagus. Akhirnya ketemu dia lagi, aduh nanti begini. Makanya bisnis ini Pak, ini yang perlu Anda bahas lebih detail lagi. Karena ini salah satu penyebab ini sudah terjadi Pak. Bukan cuman grup saya, banyak grup-grup besar juga sudah mengalami Pak. Orang bukan berarti tidak mau kerja keras Pak. Orang tahu kalau mau kaya itu harus kerja keras. Tapi kadang ini hal yang sepele yang akhirnya bisa mengganggu ritme kerja. Akhirnya membuat orang sedikit demi sedikit motivasinya hilang. Seperti tadi mungkin Anda bisa bayangkan rumah yang masuk rayap. Nggak terasa itu. Nggak terasa. Semangatnya hilang sedikit demi sedikit. Mulai jarang ke pertemuan. Akhirnya bisnisnya mulai menurun. Akhirnya bonusnya juga mulai menurun. Akhirnya merasa kebutuhannya sudah tidak tercukupi oleh Tiansi. Mulai melirik sama bisnis lain. Akhirnya mulai tidak fokus. Nah, dua hal ya. Yang kedua juga keuangan. Keuangan ini paling vital sekali Bapak Ibu sekalian. Paling vital. Bahkan kalau perlu hubungan upline downline, jangan sampai ada urusan pinjam meminjam uang 1 sen pun Bapak Ibu sekalian. Karena ini sudah terbukti banyak yang akhirnya keluar dari bisnis ini dan berhenti menjalankan bisnis ini cuma gara-gara manajemen finansial yang kurang bagus. Bukan karena bisnisnya yang tidak bagus, tetapi manajemen keuangan yang kurang bagus. Seperti itu. Nah, ini Anda perlu bahas lagi lebih detail sama tim leader Anda, upline Anda, karena dua hal ini. Satu hal yang sebenarnya Anda sudah ketemu nih hot buttonnya, udah punya perencanaan yang matang masa depannya, perencanaan yang matang tentang masa depannya, program jangka pendek, menengah, panjang sudah ada, sudah jelas, impiannya sudah oke gitu, hot buttonnya udah kena, udah siap fight. Tapi dua hal ini akhirnya bisa mengganggu, akhirnya semuanya bisa hilang. Bisnis ini sangat jelas sekali, ini bisnis bukan jangka pendek ya. Kita punya orientasi jelas jangka panjang. Apapun berhubungan dengan masalah dan kendala pada saat Anda jalankan bisnis ini, itu adalah proses. Saya selalu bilang, bisnis ini itu kali-kalinya jelas. Kerja keras, konsisten, itu adalah bagian dari proses yang akan membuat Anda bisa jadi sukses. Itu kali-kalinya. Kerja, itu sama dengan proses, bisa membuat Anda bisa jadi sukses. Kalau tidak ada ini, udah. Jadi, ini include satu kesatuan yang utuh, yang betul-betul Anda harus lewatin. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, sukses buat Anda semua.